Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia dan Bapak Presiden Republik Indonesia. Saat ini perkenalkan, nama saya Iwan Sujono dan di samping saya ini petani dari Kecamatan Sindang Resmi, Bapak Mujtahidin. Saya dari Ormas Tani Wahana Masyarakat Tani Kabupaten Pandeglang sebagai ketua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan dampak COVID-19 yang kini dalam menghadapi new normal. Perlu saya sampaikan bahwa petani dalam menghadapi new normal ini beliau begitu semangat dan antusias untuk bercocok tanam padi sebagai bentuk ketahanan pangan secara nasional. Memang di Kecamatan Sindang Resmi saat ini saya lihat padinya sangat hijau. Ini pada musim tanam kedua. Kemarin pada COVID-19 petani panen, namun dengan stok gabah yang banyak di harga yang sangat murah, yaitu per kintal hanya 320.000. Itu gabah kering giling dan GKP-nya pun hanya 350. Ini sangat memprihatinkan, padahal pangan merupakan kebutuhan pokok bagi hajat hidup orang banyak. Karena pada dasarnya negara ini membutuhkan ketahanan pangan. Nah, kalau keamanan pangan terganggu, maka keamanan negara pun akan goyah pada COVID-19 kemarin. Nah, namun dengan harga yang murah pun petani tidak surut, dia tetap bercocok tanam dan kini padinya sedang hijau. Mudah-mudahan pada panen yang akan datang petani dihargai dengan harga padi yang layak, minimal 500.000 per kintal. Karena itu akan terjadi keseimbangan antara nilai tukar petani. Karena nilai tukar petani ini kan rasio yang dikeluarkan atau yang dibayarkan oleh petani dengan rasio yang diterima petani ini seimbang. Artinya biaya produksi dengan penerimaan petani atau pendapatan petani adanya keseimbangan sehingga petani mendapatkan untung, dan itu baru upaya-upaya dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk itu kiranya pada Bapak Menteri Pertanian ini bisa membuat program ini percepatan kembali ketahanan pangan. Jangan sampai pangan ini menjadi krisis. Kalau petani tidak bertanam, otomatis akan terjadi krisis pangan dan negara akan terganggu. Untuk itu segera luncurkan program atau bantuan program untuk membantu petani dalam proses penanganan pasca panen dan pemasaran. Pasca panen ini khawatir ada hujan, ya dibuatlah oven. Oven ini kan pengering untuk mengukur kadar air, kemudian dihargai yang pantas. Misalkan 1 kilo 5.000 rupiah. Nah itu bisa ada upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Karena petani berdaya, negara maju. Kalau petani yang saat ini terpuruk, maka keadaan negara pun akan terpuruk. Karena kita tidak karena kita tahu bahwa pertanian ini mampu atau survive dalam kondisi krisis apapun. Dalam krisis COVID-19, petani tetap bertanam dan kita terjadi kelaparan. Apalagi sekarang dalam new normal ini ada 9 ekonomi produktif yang disandung pemerintah, salah satunya adalah pertanian. Pertanian ini yang harus digenjot, terutama stok produksi pangan harus meningkat. Kita upaya-upaya untuk mencegah terjadinya krisis pangan yang dilontarkan oleh FAO dalam pasca pandemik ini akan terjadi krisis pangan. Kemudian BMKG akan terjadi kemarau panjang. Ini jangan sampai terjadi. Tapi kalaupun itu terjadi, maka stok pangan atau lumbung-lumbung pangan sampai tingkat desa dan lingkungan di masyarakat ini tersedia gitu. Jadi ketika musim paceklik apapun kita tidak kekurangan pangan, khususnya di Indonesia.
kita jangan terjebak oleh krisis global tentang pangan, tetapi semoga di Indonesia tetap surplus pangan, terutama musim tanam kedua ini ya, setelah kemarin Covid, musim tanam pertama dan musim tanam kedua ini harus surplus gitu, terutama di Kecamatan Sidang Resmi. Terus jangan sampai terjadi kelaparan. Dan kepada pemerintah, semoga rantai distribusi pangan segera dibeli langsung ke petani oleh Bulog atau oleh perusahaan-perusahaan milik pemerintah. Jangan sampai tengkulak yang bermain. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Menteri Pertanian dan kepada Ketua Wamti Pusat Pak Agustin Pulungan. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini salah satu upaya untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Pandeglang khususnya dan di Indonesia secara umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.